benar-benar tak kasih ampun Israel dan Amerika. Tak hanya ke Israel, serangan rudal Iran siang dan malam juga menghantam Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel ketika pertama kali memulai perang. Bahkan hingga saat ini, juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naeini menyebutkan, lebih dari 750 tentara AS tewas atau terluka hanya dalam 2 hari pertama serangan. Itu menandakan jika Iran benar-benar tidak main dalam perang kali ini. Bahkan, serangan bertubi-tubi dari Iran pun sampai membuat tentara dari Amerika ketakutan. Padahal Amerika dikenal sebagai negara dengan militer terkuat dan kejam. Tapi, karena serangan-serangan yang tak henti dari Iran akhirnya membuat tentara-tentara dari Amerika dibuat ketakutan. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Trump kena batunya, perang AS Israel ke Iran bawa kiamat ke Amerika. Ya, perang yang melibatkan Amerika Israel dan Iran dinilai berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian Washington. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global yang dapat mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negeri Paman Sam. Serangan AS dan Israel ke Iran yang dibalas oleh Teheran telah mengguncang pasar minyak dunia. Konflik tersebut mengganggu pasokan energi global, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Dampaknya langsung terasa pada harga minyak mentah, dengan Brent sempat melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2024. Para ekonom memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak akan segera diterjemahkan menjadi lonjakan harga bensin di stasiun pengisian bahan bakar AS, isu yang sangat sensitif secara politik. Analis utama Oxford Economics, John Canavan, mengatakan harga bensin kemungkinan akan naik hanya dalam hitungan hari. Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari, ujarnya kepada AFPE. Canavan menambahkan bahwa harga bensin di AS sebenarnya sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal Januari. Menurutnya, para pengecer biasanya merespons dengan cepat setiap perkembangan geopolitik yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi. Lonjakan biaya energi ini diperkirakan akan membebani rumah tangga AS dan mengancam pengeluaran konsumen, yang mencakup sekitar 2/3 dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Tekanan tersebut dinilai bisa merambat ke sektor lain, mulai dari transportasi hingga logistik. Perang Iran ini juga menempatkan Bank Sentral AS, Federal Reserve, pada posisi sulit. Risiko inflasi yang kembali meningkat mendorong suku bunga tetap tinggi, sementara perlambatan ekonomi dan potensi melemahnya pasar tenaga kerja justru membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Sementara, konflik Iran versus AS Israel memasuki hari kelima. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan sudah terlambat bagi Iran untuk mencari jalur negosiasi guna menghentikan perang. Dilansir dari Channel News Asia, pernyataan terbaru Trump disampaikan 2 hari setelah ia sempat menyebut terbuka terhadap dialog dan 4 hari setelah serangan gabungan AS Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa membantah bahwa Teheran telah menghubungi AS untuk berunding. Pertahanan udara mereka, angkatan udara, angkatan laut, dan kepemimpinan mereka sudah hilang. Mereka ingin berbicara, saya katakan terlambat, tulis Trump di media sosial. Di lain sisi, Iran melalui Garda Revolusi atau IRGC mengklaim telah menimbulkan kerugian besar bagi militer Amerika Serikat dalam operasi balasan bertajuk True Promise 4. Dalam pernyataan resminya pada Selasa 3 Maret 2026, juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naeini mengungkapkan, lebih dari 750 tentara Amerika tewas atau terluka hanya dalam 2 hari pertama serangan. Operasi ini menurutnya menargetkan pangkalan militer dan kapal perang AS di kawasan Teluk Persia dengan kombinasi rudal dan drone.
Brigjen Ali Muhammad Naeini menegaskan bahwa salah satu sasaran utama adalah markas armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. Serangan berulang kali dilaporkan menghantam fasilitas tersebut dengan klaim sekitar 180 personel menjadi korban. Selain itu, kapal logistik tempur AS disebut mengalami kerusakan berat akibat hantaman rudal Iran. IRGC juga mengklaim meluncurkan 5 rudal jelajah ke arah kapal induk USS Abraham Lincoln yang berada sekitar 250-300 km dari pantai Chabahar, Iran. Setelah serangan itu, kapal induk tersebut dikatakan mundur ke Samudra Hindia bagian tenggara. Pernyataan IRGC menekankan bahwa angka korban mungkin akan disangkal oleh pihak Amerika. Namun menurut mereka, data tersebut telah dikonfirmasi melalui laporan intelijen dan kondisi lapangan. Wajar jika Amerika menyangkal atau menyembunyikan korban jiwa ini. Tapi, intelijen Iran dan laporan medan perang telah mengonfirmasi jumlah korban tersebut, kata Brigjen Ali Muhammad Naeini. Selain itu, serangan dari Iran kepada Amerika juga sampai membuat tentara-tentara Amerika sampai ketakutan. Hal itu dikarenakan serangan rudal Iran yang bertubi-tubi hingga memporak-porandakan Amerika. Hal ini dilakukan dengan balasan karena Amerika dan Israel yang memulai peperangan terlebih dahulu. On this anniversary, I celebrate that you know my streak. Today was his birthday. He chose this for our celebration. Di samping itu, Operasi True Promise 4 disebut juga sebagai respons langsung atas serangan Amerika dan Israel terhadap wilayah Iran. IRGC menilai aksi ini menunjukkan kemampuan militer Iran menjangkau target strategis di kawasan, sekaligus menandai eskalasi konflik yang semakin serius. Klaim ini memperlihatkan upaya Iran untuk menegaskan posisi militernya di tengah ketegangan regional. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak AS mengenai jumlah korban maupun detail serangan yang diklaim Iran. Media Amerika seperti CBS News melaporkan bahwa menurut militer Amerika Serikat, jumlah korban tewas sejauh ini hanya 6 orang, termasuk 2 jenazah yang sebelumnya hilang. Perbedaan data ini memperlihatkan adanya jurang besar antara klaim Iran dan laporan resmi AS. Di sisi yang berbeda, sebanyak ribuan jamaah umroh asal Provinsi Jawa Timur dilaporkan masih tertahan di Arab Saudi usai memanasnya konflik Iran dan Israel Amerika yang berkecamuk beberapa hari terakhir. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kantor Wilayah Jawa Timur, Asadul Anam membeberkan berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 9.400 jamaah umroh asal Jatim yang kepulangannya ke tanah air tertunda. Anam membeberkan alasan penundaan kepulangan ribuan jemaah tersebut terjadi karena terdapat penyesuaian jalur penerbangan dan kebijakan ruang udara otoritas masing-masing negara di kawasan Jazirah Arab dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Terdapat kurang lebih 9.400 jemaah umrah asal Jawa Timur yang tertunda kepulangannya. Hingga saat ini, seluruh jamaah dalam kondisi aman dan berada di bawah pendampingan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah, ucap Asadul Anam.